big no. So pertama, jadi kita mundur ke belakang lagi. Kita sebab akibat. Kenapa sampai si pasien direkomendasikan insulin? Pertama, dia itu bisa jadi, itu yang pertama ya, senario pertama, dia adalah diabetes tipe 1. Tidak punya insulin sama sekali. Makanya kita sarankan dia menggunakan insulin. Jadi, pada waktu kita mau lepaskan insulinnya, kita ganti ke oral, agar jangan suntik-suntik ataupun memang agar dia bisa minum obat, tidak ada gunanya. Karena obat-obat antidiabetika oral, khususnya untuk diabetes tipe 2, dia untuk menstimulasi pankreas untuk menghasilkan insulin, atau meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin di sel. Dan itu tidak akan pernah terjadi, karena memang dalam hal ini peningkatan sekresi insulin itu tidak akan pernah terjadi karena pabriknya sudah rusak sama sekali. Jadi kita tidak bisa menggunakan obat antidiabetika oral pada pasien diabetes tipe 1 karena sudah tidak ada insulin yang bisa diproduksi, pabriknya rusak. Pada pasien tipe 2, dia juga dalam guideline-nya kita bisa menggunakan insulin untuk terapi agresif. Nah, untuk itu mungkin kita bisa melepaskan insulinnya jika kita sudah mampu mengembalikan kadar normal dari gula darahnya, begitu. Tapi secara singkat saya sebutkan bahwa insulin tidak bisa kita gantikan antidiabetika oral dengan mudahnya karena alasan tadi. Bahkan yang untuk diabetes tipe 1 tidak bisa sama sekali. Diabetes tipe 2 conditional, itu case by case, dan ini harus kita diskusikan dengan endocrinologist, si ahli penyakit dalamnya. Ya, betul sekali itu. Itu salah satu obat yang saya tersandung oleh that I stumbled on. Jadi saya coba susun materi ini kan, terus saya baca ada salah satu sumber yang menyatakan bahwa ISDN karena ditaruh di bawah lidah, ini obatnya mamaku ini. Jadi dia ditaruh di bawah lidah dan itu tidak akan menyebabkan batal puasa. Itu di sumber itu. Tapi karena memang saya sebagai ilmuwan, akademisi, praktisi, kita itu harus berdasarkan sumber. Nah, dari sumber yang kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia, untuk yang tadi yang saya cantumkan di slide itu, kita sayangnya ISDN tidak masuk dalam kategori itu untuk tahun 2018. Jadi mungkin sudah ada revisi kembali, ISDN sayangnya untuk saat ini, sudah saya cek tadi, itu membatalkan puasa ternyata, karena entah for some reason dia ditaruh di bawah lidah, begitu. Saya kurang paham, tapi ada sumber yang menyatakan memang itu dia tidak membatalkan puasa. Singkatnya, dari saya, itu membatalkan puasa. Saya bukan ustadz ya, tapi saya juga berbicara bersumber pada literatur yang saya acu. Nah, untuk pasien diabetes mellitus itu dengan kombinasi ya, jadi dalam guideline terapi diabetes, kita kan selalu mulai dari monoterapi, satu obat, kemudian kita mulai dari 2 obat, 3 obat, plus insulin. Kita lagi bicara tentang diabetes tipe 2. Pada kasus ini, kita harus berhati-hati, karena memang resiko hipoglikeminya lebih besar, karena memang obat-obat penurun gula darahnya itu lebih besar juga, lebih banyak, begitu. Maka untuk itu, saya katakan khususnya untuk bulan Ramadan, dia punya resiko untuk gula darahnya rendah atau hypoglycemia itu tergantung dari jenis obatnya. Yang pertama, karena memang ada obat-obat yang tidak rentan seperti metformin, kemudian acarbose, itu dari penelitian menunjukkan bahwa tidak separah glibenclamide, begitu. Jadi kalau memang dia punya obat yang dalam kombinasi itu punya sesuatu yang bisa menurunkan gula darahnya sangat drastis, maka itu harus kita hati-hati. Biasanya kombinasi 2-3 itu memang sudah rentan sekali hipoglikemi, tapi makanya harus monitor begitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Please let me know if I don't answer it correctly. Pada pasien gula darah normal itu kita give me 1 second, this one, right? Ya, pada kategori normal untuk metformin
Itu di sini uh, kita untuk 2 kali sehari itu tidak dibutuhkan penyesuaian dosis. Jadi kita sedang masih share screen kan? Enggak. Oh ya sudah. Enggak apa-apa. Jadi intinya pada pasien yang menggunakan metformin 2 kali sehari itu dengan kategori normal untuk maintenance-nya dia tetap stay pada dosisnya misalnya 2 kali 500 maka 2 kali 500 begitu. Kecuali memang untuk yang tadi ya ada sulfonylurea. Sulfonylurea itu yang ini sorry, kalian tidak bisa lihat. Bisa jadi share juga kalau misalnya. Sudah tadi. Nanti di-share saja Idam. Jadi intinya pada metformin kita stay pada dosis yang begitu. Oke. Walaupun gula darahnya normal. Ya, untuk Pocari Sweat itu salah satu saya tidak dibayar ya, saya tidak endorse. Tapi saya itu salah satu andalanku untuk menangani kondisi-kondisi tertentu untuk mama dan bapak saya di Kendari. Jadi karena kan di minuman Pocari Sweat itu kita kembali lagi ya, ada isinya tuh ada ion, kemudian ada senyawa garam, Jadi ada senyawa garam yang terionisasi, kemudian dia juga punya karbohidrat, dia punya gula di dalam situ. Jadi memang menghidrasi dan juga memberikan energi. Kalau ditanyakan apakah bisa meningkatkan gula darah, ya begitu. Ya tinggal hati-hati saja sih, karena pada kondisi tertentu kan kita harus, misalnya pada pasien-pasien yang gangguan kardiovaskular, kalau kita terlalu memberikan asupan tinggi ion, baik itu yang kalium atau natrium, itu bisa berdampak pada irama jantungnya ataupun tekanan darahnya. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah bisa meningkatkan gula darah? Ya. Kalau untuk buka puasa, boleh-boleh saja sih. Asalkan tidak punya masalah dengan gangguan gula.